selamat berjumpa kembali pemirsa. Inilah Jendela Istana, program yang menghadirkan cerita di balik langkah dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari ruang kerja istana hingga pertemuan diplomatis di mancanegara. Bersama saya Rika Indriaswari, mari kita simak Jendela Istana selengkapnya. Bencana alam menguji ketahanan banyak keluarga di Sumatera. Sementara persoalan rumah layak masih menjadi tantangan nasional. Pemerintah memilih bergerak cepat menjadikan hunian sebagai pintu awal pemulihan hidup warga. Pembangunan rumah pasca bencana dipercepat, anggaran perumahan diperluas dan akses kepemilikan rumah dibuka lebar bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menempatkan rumah sebagai kebutuhan dasar yang menentukan martabat hidup rakyat. Pemulihan pasca bencana di Sumatera kini masuk tahap krusial. Pemerintah memulai pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Langkah ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara bergerak cepat, langsung menyentuh kebutuhan utama warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Pembangunan hunian tetap dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja bersama pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian, serta BNPB. Sinergi ini diarahkan agar proses pembangunan berjalan serentak, terkoordinasi dan menjawab kebutuhan warga di lapangan. Langkah cepat ini menjadi bagian strategi pemulihan yang menempatkan rumah sebagai fondasi awal kebangkitan. Pemerintah memandang hunian layak sebagai prasyarat agar warga bisa kembali menata kehidupan, memulihkan ekonomi keluarga, serta mengembalikan rasa aman setelah bencana. Dan izinkan kami Pak, besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Utara. Negara hadir Pak bersama pemerintah Sumatera Utara, Kabupaten Pemda Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara bersama juga dengan Menteri PU, Kepolisian, BNPB. Mulai besok Pak, kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita yang berduka di sana Pak. Karena saya tahu Bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia yang kita cintai. Izin Pak, besok pagi kami langsung ke sana bersama dengan jajaran kami. Di tingkat nasional, kebijakan perumahan juga diperkuat lewat penambahan anggaran. Presiden Prabowo menaikkan anggaran sektor perumahan menjadi lebih dari 10 triliun rupiah. Kebijakan ini membuka jalan agar program bedah rumah menjangkau seluruh kabupaten dan kota pada tahun mendatang. Data menunjukkan masih banyak wilayah belum tersentuh program perbaikan rumah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pendekatan berbasis data dan pemerataan, pemerintah memastikan tidak ada daerah tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak. Sebagian besar anggaran perumahan dialokasikan langsung untuk rakyat. Fokus utama diarahkan pada perbaikan rumah tidak layak huni yang masih dialami puluhan juta warga. Target renovasi rumah meningkat tajam, mencerminkan pergeseran kebijakan menuju dampak nyata bagi masyarakat. Dampak kebijakan ini terlihat nyata pada kehidupan warga. Sanah Maimunah, pedagang kopi keliling di Serang, kini memiliki rumah sendiri setelah bertahun-tahun tinggal bersama orang tua. Program rumah subsidi membuka akses kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal tanpa penghasilan tetap. Proses pengajuan berjalan sederhana dan cepat tanpa uang muka. Akad kredit dapat terlaksana dalam waktu singkat. Skema ini memberi kepastian bagi warga kecil agar berani bermimpi memiliki rumah atas nama sendiri. Gambaran keberpihakan itu juga terlihat dalam momen simbolik saat Presiden duduk berdampingan bersama asisten rumah tangga dan pedagang seblak dalam acara serah terima rumah subsidi. Program ini menjangkau profesi yang selama ini sulit mengakses pembiayaan perumahan. Pemerintah menempatkan keadilan sosial sebagai dasar kebijakan perumahan. Rumah dipandang sebagai penopang kualitas hidup, bukan privilege kelompok tertentu. Ketika pekerja sektor informal memiliki hunian layak, stabilitas sosial dan ekonomi ikut menguat. Hari ini merupakan upaya kita, usaha kita untuk membantu rakyat kita yang paling lemah, yang masih belum kuat, yang ingin hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas. Dan ini tekad kita, ini perjuangan kita bersama.
Karena itu saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita. Di tengah tantangan bencana dan ketimpangan, Presiden menekankan pentingnya kerja bersama. Aparat negara, relawan, serta pemerintah daerah bergerak serempak menangani dampak bencana dan mempercepat pemulihan. Infrastruktur darurat, distribusi logistik, dan layanan dasar terus dijalankan meski medan sulit. Pengalaman sejarah mengajarkan ketahanan bangsa lahir melalui persatuan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Pemerintah memandang pemberdayaan kelompok paling lemah sebagai penggerak utama roda ekonomi nasional. Melalui kebijakan perumahan ini negara hadir secara nyata. Rumah tidak sekedar bangunan, tetapi ruang aman tempat harapan dipulihkan, martabat dijaga, dan masa depan dibangun bersama. Program rumah subsidi kembali memberi dampak nyata. Kini akses kepemilikan rumah terbuka bagi pekerja berpenghasilan terbatas. Kebijakan ini pun memperkuat daya hidup keluarga kecil hingga menggerakkan roda ekonomi warga. Kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi banyak keluarga. Biaya tanah dan bangunan kerap menjadi penghalang. Program rumah subsidi hadir menjawab kebutuhan dasar ini. Pemerintah mendorong skema terjangkau agar hunian layak bisa dimiliki. Akad masal KPR FLPP melibatkan puluhan ribu penerima. Program ini menyasar pekerja sektor formal dan informal. Guru, buruh, serta pekerja harian memperoleh akses yang sama. Hunian tidak lagi menjadi angan. Di Serang, pasangan guru Haris Munandar dan Heni Kartini merasakan langsung dampaknya. Setelah lama tinggal bersama orang tua mereka kini memiliki rumah sendiri. Proses akad berjalan lancar lebih awal. Kekhawatiran soal tempat tinggal pun mereda. Hunian yang diterima dinilai layak huni. Ketersediaan air memadai, bangunan siap ditempati tanpa perlu biaya tambahan besar. Skema ini memberi kepastian hidup lebih mandiri. Saya sudah akad untuk perumahannya pada minggu kemarin ya. Dan alhamdulillah rumahnya juga bagus, airnya bagus, kemudian segala macamnya juga alhamdulillah bagus. Programnya menurut saya sangat bagus sekali karena banyak masyarakat yang dulunya tidak punya rumah karena dengan bangun sendiri itu susah sekali gitu ya. Karena dengan butuh biaya beli tanah dan sebagainya. Kalau sekarang itu enaknya kita sudah terima ada tanahnya, ada bangunannya langsung bisa ditempati. Semoga rumah subsidi ini bisa bermanfaat bagi kami yang penghasilannya tidak terlalu besar. Untuk angsuran juga alhamdulillah karena disubsidi oleh pemerintah, perumahan ini bisa bermanfaat untuk kami yang belum memiliki rumah. Oh, jadi sebelumnya tinggal di mana? Saya bergabung sama ini orang tua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri yang telah memberikan programnya yang sangat bagus sekali bagi kami. Ini sangat bermanfaat dan sangat apresiasi. Terima kasih Pak Presiden. Program rumah subsidi memotong beban biaya awal. Masyarakat tidak perlu memikirkan pembelian lahan terpisah. Tanah dan bangunan sudah jadi satu paket. Skema ini mempercepat akses kepemilikan. Cicilan terjangkau menjadi faktor penting. Subsidi pemerintah menjaga angsuran tetap sesuai kemampuan. Keluarga berpenghasilan terbatas pun dapat merencanakan keuangan lebih stabil. Di tingkat nasional, realisasi puluhan ribu unit menjadi bagian kebijakan berkelanjutan. Pemerintah menempatkan rakyat kecil sebagai penggerak utama ekonomi. Ketika hunian terpenuhi, produktivitas ikut meningkat. Presiden Prabowo menekankan keberpihakan pada kelompok paling lemah. Setiap kebijakan diarahkannya memberi manfaat langsung. Pilihan program disaring berdasarkan dampak bagi kehidupan rakyat. Kisah heroik prajurit TNI selamatkan warga Tamiang meninggalkan kesan mendalam. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.